Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,4%, close di 6.927. Namun sayangnya hari ini untuk market reguler masih ada net sell sebesar 537 miliar dari investor asing. Kita cek kurs rupiah, hari ini ternyata kurs rupiah mengalami sedikit pelemahan ya 0,35% di level Rp16.223 per 1 US dollar. Meskipun sebenarnya koreksi atau pelemahan rupiah ini masih berada di batas wajar ya guys ya. Masih di bawah 16.300, saya rasa masih cukup aman dan kita berharap saham-saham yang kita pegang bisa kembali rebound. Tapi hari ini ternyata saham perbankan ya guys ya, beberapa ada yang mengalami penurunan. Yang pertama adalah BBRI. BBRI hari ini turun 2,3% di level Rp3.740 per sahamnya. Dan kita lihat hari ini juga ada distribusi yang cukup besar terutama dari mayoritas investor asing. Ada KZ, AKZ, PTP, CC dan juga BK. Jika kita perhatikan untuk saham BBRI ternyata hari ini ada net sell yang cukup besar ya. Net sell-nya mencapai 496,4 miliar. Ini adalah net sell terbesar hari ini yang didistribusi tentunya oleh investor asing. Nah, kira-kira penyebabnya apa nih? Kenapa asing ini banyak membuang ataupun melakukan penjualan untuk saham BBRI-nya ya? Padahal kan BBRI ini sudah mendekati level support nih. Jadi kira-kira kemana nih arahnya? Apakah BBRI akan lanjut turun atau akan ada kenaikan yang signifikan? Nah, kita bahas di video ini alasannya. Oke guys, ternyata ya dari laporan terbaru ya yang dilaporkan juga ya guys ya di Stockbit Sekuritas kita lihat ternyata laba bersih untuk bank only-nya BBRI itu minus 15% secara year on year pada bulan kelima ini gitu guys ya. Jadi pada bulan kelima laba bersih perbankan only ya, bank only-nya BBRI itu turun 15% secara year on year. Nah, inilah yang membuat investor asing banyak membuang ya saham BBRI, mereka menjual ke domestik ya, biasanya ada domestik, ada YP, AZ, PD dan beberapa investor retail lainnya ya, PD juga masuk, ada XLXC yang hari ini menampung barang ya guys ya, buangan dari investor asing. Nah, memang seperti itu ya, investor itu kan dia cenderung melihat dari sisi fundamental. Jika fundamentalnya turun, ternyata labanya turun ya guys ya, dan kinerja perusahaannya juga turun, ya maka otomatis saham tersebut akan sedikit demi sedikit itu didistribusi atau dijual gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya berlaku ya, bukan hanya untuk big banks, tapi big caps lain dan juga saham-saham fundamental lain yang memang, apalagi rutin bagi dividen ya, itu akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ketika labanya turun, maka pembagian dividen juga bisa ikut menurun. Dan itu yang juga harus diperhatikan oleh seorang dividen investor. Ya, teman-teman yang mungkin seorang dividen investor menitik beratkan investasinya untuk mendapatkan dividen, maka jika labanya terus turun, ya, seperti contohnya Hexa. Hexa juga kan sudah rilis laporan keuangan kuartalan terbarunya dan ternyata year on year-nya turun gitu ya, 40% lebih penurunannya dan ini sudah kita ingatkan ke teman-teman bahkan sejak tahun 2024 kalau Hexa versus UNTR itu teman-teman lebih baik hold UNTR-nya. Meskipun untuk sekarang juga UNTR masih berada di harga bawah ya, tapi setidaknya masih oke lah ya dari sisi laba dan pendapatan itu masih terbilang wajar ya penurunannya. Bahkan kalau misal dibandingkan dengan perusahaan batubara lainnya, untuk UNTR itu masih lebih baik ya, penurunannya tidak sedalam perusahaan batubara lain. Dan begitupun juga dari sisi penjualan alat beratnya. Nah, itu sekelumit dari apa ya? Hal yang sudah selalu kita bahas ke teman-teman, bukan kita mendebak-nebak ya, tapi kita melihat juga dari sisi kondisi ekonomi ya, dari sisi geopolitik ya, dari sisi perkembangan ya guys ya, dari sisi pertambangan juga. Nah, di sana kita melihat ya, kita memproyeksikan bahwa laba Hexa ini bisa turun terus loh. Dan ternyata benar terjadi ya guys ya, dan yang kita lihat di sini bahkan penjualan alat berat Hexa tidak bisa menyaingi UNTR. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor ya kenapa laba Hexa juga turun terus ya karena penjualannya kalah saing.
Nah, untuk BBRI, ini juga ada kaitannya dengan kondisi ekonomi sekarang. Kondisi ekonomi sekarang ini kan kurang baik ya guys ya, di mana masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, terkena PHK, dan kesulitan lagi untuk mencari pekerjaan baru. Ini menjadi salah satu hal yang perlu teman-teman pahami juga, bahwa ini bisa berdampak juga loh terhadap perbankan gitu ya. Jadi kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil juga akan berefek ya terhadap laba dari perbankan itu sendiri. Karena ketika para pebisnis ini kesulitan untuk berkembang, mereka juga tidak akan mengambil kredit ya pembiayaan dari perbankan. Maka laba perbankan juga bisa turun sebenarnya. Next kita bahas Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri ada koreksi 2,8% di level Rp4.880 per saham. Nah, jadi untuk BBRI dan Bank Mandiri ini mirip-mirip ya hari ini penurunannya, dan kita lihat hari ini juga ada distribusi untuk Bank Mandiri. Terutama dari PD, BBAK dan juga YU ya, dan beberapa investor asing lainnya. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini adalah net sell di 110 miliar. Ya meskipun angkanya tidak sebesar net buy kemarin ya, tapi cukup oke lah ya untuk net sell asing hari ini di Bank Mandiri bisa menurunkan harga saham 2,8%. Jadi untuk strateginya di BBRI dan di Bank Mandiri kita akan langsung rekap aja ya. Strateginya gimana Kak? Kalau misal teman-teman mau averaging down ya tunggu di sekitar 3.500 sampai 3.600. Ini untuk BBRI. Jadi untuk BBRI karena sudah rilis ya untuk laporan bulanannya, maka teman-teman bisa melihat potensi arahnya kemana nih. Maka ada potensi harganya akan turun lebih dalam. Itu pun jika asingnya lanjut jualan. Tapi kalau semisal nih ada katalis yang sangat positif, entah itu pemangkasan suku bunga atau apapun itulah ya dari eksternal, ataupun mungkin ada katalis positif dari internal perusahaan pun, maka kita lihat dulu nih money flow-nya, apakah akumulasinya bagus atau tidak, dan apakah asing juga berbalik akumulasi atau tidak. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka mungkin kita bisa optimis kembali untuk membeli BBRI di harga berapapun. Tapi untuk saat ini, lebih baik teman-teman tunggu di support atau wait and see. Begitupun juga dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri juga sama ya guys, ya masih ada potensi untuk turun. Apalagi kan nanti laporan bulanan untuk perbankan Mandiri ya, atau bank only-nya juga nanti ya pasti akan rilis. Dan untuk Bank Mandiri kita lihat juga mendekati level support di 4.770. Jadi teman-teman wait and see dulu di 4.500 sampai 4.700, dan untuk area terendahnya di 4.200. Next kita ke BBCA. BBCA hari ini ada sedikit kenaikan 0,2% ya di level Rp8.675 per saham. Hari ini cukup netral tapi ada investor asing ya, beberapa yang akumulasi. Ada KZRX dan juga AK. Dan untuk BBCA sendiri kalau misalnya kita perhatikan ya, hari ini ada net buy ya, tapi hanya 12 miliar saja. Itu sangat kecil untuk BBCA. Jadi BBCA potensinya akan cukup sideways ya guys ya. Teman-teman bisa manfaatkan koreksi untuk pembelian ya. Jadi ketika naik jangan beli, ketika turun teman-teman silahkan incar pembelian. Tapi kalau saya pribadi sih saya lebih nunggu di support ya guys ya. Apalagi kalau jebol support tuh pasti akan saya pantau untuk esok harinya. Lanjut ke BBNI guys. Untuk BBNI hari ini masih close di harga yang sama ya di Rp4.120 per saham. Kita lihat ada akumulasi juga ya guys ya untuk BBNI. Tapi ternyata akumulasinya bukan hanya dari asing tapi juga dari domestik. Tapi hari ini akumulasi asing di BBNI juga tidak terlalu besar ya. Malah bisa dikatakan sangat kecil, hanya 8,4 miliar saja. Seperti itu ya. Jadi untuk saham big banks, BBNI dan BBCA ini ada potensi untuk lanjut sideways, tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan bisa saja turun seperti penurunan BBRI dan juga Bank Mandiri ya. Next kita bahas saham Telkom. Untuk Telkom ada kenaikan 2,5% di level Rp2.780 per saham, dan kita lihat ada akumulasi juga ya untuk Telkom, terutama dari AKRX, ZP dan BK ya guys ya. Dan jika kita perhatikan hari ini ternyata net buy-nya itu mirip ya dengan akumulasi di hari Senin kemarin ya. Sorry, sekarang hari Senin ya, berarti di hari Kamis lalu. Oke, jadi untuk Telkom net buy-nya di 76 miliar ya di tanggal 26 lalu hari Kamis itu 85,2 miliar ya. Jadi lumayan bagus sebenarnya untuk akumulasi asing di Telkom. Kemarin sudah kita bahas juga ke teman-teman ya sebelum market hari ini bahwa Telkom itu cukup menarik ya karena ada potensi untuk lanjut naik lagi. Kita lihat menariknya itu dari mana Kak? Dari akumulasinya.
Ya, kalau misal terpantau asing sudah mulai akumulasi, maka lebih baik teman-teman coba entry, seperti itu. Jadi belilah saham bagus itu di harga ya ketika di bawah ya atau ketika murah, bukan beli saham bagus ketika harganya sudah berada di pucuk alias sudah naik tinggi. Contohnya apa Kak? Ya, saham yang sudah di pucuk tapi masih banyak yang beli, itu ada Antam gitu ya. Antam banyak yang ada yang nyangkut juga, ada yang masih hold juga dalam posisi yang profit, itu kan mereka tinggal jual saja, simple. Lebih mudah menjual di harga tinggi ya guys ya, lebih mudah take profit di harga tinggi dibanding kita cut loss di harga tinggi. Itu menurut saya pribadi sih bagian cuci piring ya. Jadi sangat disayangkan lah ya dan jangan diulangi lagi guys ya kalau bisa. Kita lanjut ke Astra Internasional ya. ASI kalau misal kita lihat ya bisnisnya juga ya semakin terseok-seok ya. Kalau misal kita lihat laporan penjualan mobilnya ya guys ya terus menurun ya. Jadi meskipun ya Astra Internasional ini kan bukan hanya bisnis mobil saja, banyak sekali dan memang terdiversifikasi. Ya, tapi tetap ya faktor ekonomi Indonesia itu menjadi salah satu poin penting dari pertumbuhan perusahaan di Indonesia itu sendiri. Ya, kecuali mungkin, perusahaan-perusahaan energi gitu guys ya, yang tidak langsung, apa ya, menjual ke konsumen gitu ya, tidak langsung menjual ke end user. Mereka mungkin, B2B ya guys ya, business to business, itu saya rasa penghasilannya akan lebih stabil. Untuk Astra Internasional kita lihat ada kenaikan 1,12% di level Rp4.500 per saham. Akumulasinya mulai besar, ada ZP, AKY, UDP yang akumulasi. Jadi untuk Astra Internasional teman-teman juga bisa pantau ya. Karena akumulasinya sudah cukup bagus, mirip dengan Telkom ya meski Astra Internasional harganya masih di bawah. Hari ini net buy 46,2 miliar dan kita lihat di 4 hari perdagangan terakhir akumulasi asingnya mendominasi. Jadi teman-teman bisa coba untuk buy on weakness di Astra International. Ini masih dalam kategori buy on weakness ya guys ya. Sebelum breakout di atas 4.530 ya. 4550, 4530 saya rasa Astra International ini masih lumayan worth it ya. Ibaratnya meskipun mungkin pergerakannya akan cukup lambat nih ya, tapi ya bisa dibilang low risk juga. Ya low risk, untuk high return-nya mungkin harus bersabar gitu ya. Kalau misal teman-teman bisa bersabar ya dengan saham siput ya tidak masalah juga. Next kita bahas UNTR ya guys ya. Untuk United Tractors ada kenaikan 1,6%, close di Rp21.450 per saham ya. Kita lihat hari ini cukup netral, ada akumulasi dari ZP, BB dan juga AK. Sedangkan YURX dan BK terpantau melakukan distribusi ya. Jadi untuk United Tractors kita cek ternyata hari ini ada net buy 19 miliar ya meskipun secara money flow ini baru diakumulasi kembali guys ya setelah di beberapa minggu sebelumnya ini sempat ada net sell tapi oke lah ya untuk UNTR bisa kita pantau dan juga untuk beli di harga sekarang tidak masalah ya buy on weakness di harga sekarang saya rasa tidak masalah karena untuk di bawah MA50 itu biasanya sih menarik ya banyak juga ya teman-teman investor yang averaging down itu di harga bawah gitu ya. Jadi teman-teman juga tidak ada salahnya untuk coba re-entry atau averaging down di harga sekarang. Tapi tetap ya disclaimer on semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Next kita bahas saham Pegas ya. Untuk Pegas ada kenaikan 4,19% di level Rp1.615 per saham dan retest ya di MA 150. Ini masih dalam kategori uptrend ya. Jadi ketika MA kecilnya berada di atas MA besar ini masih dalam kategori uptrend. Jadi teman-teman melihat Pegas ini ya kalau misalnya kita perhatikan sih masih dalam zona sideways ya. Zona sideways. Jadi setelah pembagian dividen kemarin harga sahamnya masih terus turun dan per hari ini mulai ada kenaikan yang cukup menarik yang 4,19% disertai dengan adanya akumulasi dari ZPY, USQ dan XA. Dan kita cek untuk saham Pegas. Ini ternyata ada net buy juga ya guys ya untuk hari ini 29,8 miliar dari investor asing dan yang paling menarik ini di 2 hari perdagangan terakhir tanggal 26 dan 30 hari ini. Ya jadi besok sudah mulai masuk di tanggal 1 Juli ya. Nanti Juli semoga sahamnya bisa lanjut naik lagi dan rebound kembali. Ya kalau untuk saham-saham seperti ini sebenarnya tinggal buy and hold saja ya guys ya. Karena kan teman-teman tetap akan dapat dividen ya. Kemarin yang sudah dapat dividen mungkin tinggal averaging down saja seperti itu. Oke, jadi kita sudah bahas ya guys ya alasan kenapa saham BBRI hari ini anjlok ya.
Itu karena laba bersih bank only-nya turun 15% secara year on year dan investor asing menilai bahwa ini adalah tanda yang buruk